Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman. Di sini bacaan kita umum ya, general reading. Energinya itu first versa, terbolak-balik ya, maju mundur sebelum atau sesudah terjadi. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 12.000 ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa tembus ke 20.000, amin. Terima kasih teman-teman semua. Yuk kita tebar dulu kartunya ya. Nanti kalau lambat teman-teman skip juga nggak apa-apa, oke? Yuk, tar satu lagi ya. Ten of Swords, oke. King of Cup. Oke, sudah kita tebar ya teman-teman. Yuk kita lanjut aja. Saya bacain energi yang ketarik dulu ya. Di sini ada sebuah hubungan di mana kamu dan dia sedang terjadi sebuah konflik ya. Adu argumen, bahkan ada sebuah keputusan antara kalian berdua. Ada yang udah benar-benar berakhir, ada yang beberapa break ya. Diam-diaman, nggak ngobrol, nggak ada komunikasi gitu ya. Dimana sebenarnya masih ada seseorang yang berharap, atau bahkan keduanya di sini masih berharap. Karena sebenarnya saya melihat kalian berdua itu sama-sama memiliki sebuah perasaan cinta yang besar. Oke? Namun mungkin konflik terjadi karena adanya sebuah perdebatan antara kalian berdua yang berhubungan dengan adanya sebuah pihak ketiga, orang ketiga, atau bisa jadi manipulatif yang dia lakukan selama ini dalam hubungan. Bisa jadi seperti itu ya. Karena di sini ada apa ya? Ini bisa berarti ada sebuah godaan dari luar, rayuan, atau jika memang tidak ada rayuan atau godaan dari pihak luar, berarti memang dianya itu tipe orang yang pandai manipulatif ya. Jadi kamu lelah dan capek dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Oke. Namun ketika ada perpisahan, ketika break di sini ya, dia di sini merasa adanya sesuatu yang hilang dari hidupnya, di mana itu membuat dia stres, gelisah, sakit hati ya. Secara perlahan seperti sebuah keju yang digerogoti tikus ya, pelan-pelan tapi pasti. Seperti hatinya ya, yang lagi sakit ya, yang pelan-pelan seperti akan hancur ya. Dia di sini masih berharap banget ya, berharap banget untuk bisa mempertahankan hubungan atau koneksi ini ya. Tapi kembali lagi, dia pun menyadari di sini apa yang dia lakukan ya. Dia udah memanipulasi, dia udah licik, dia udah curang di dalam cinta ini. Tapi ada rencana bahwa dia akan datang lagi secara tiba-tiba ya. Dan mungkin kamu udah nggak berharap, dan kamu mungkin udah nggak nyangka, tapi orang ini bakal memberi kabar lagi, bakal datang lagi ke kamu ya. Tapi ya
saya rasa hubungannya masih belum kemana-mana. Kembalinya dia berkomunikasi bukan untuk sebuah komitmen, tapi masih dengan kebebasan dia. Karena saya masih melihat di sini ada orang ketiga yang dia tutupi. Ya. Memang dia kembali, tapi itu tadi, ya. Kita akan melihat energinya dia, ya. Di sini orangnya pekerja keras banget, ya. Bekerja keras agar banyak kelimpahan atau pencapaian yang bisa dia dapatkan, ya. Tapi seseorang ini, ya, seperti akhirnya mendapatkan sebuah seperti mendapat sebuah pencerahan, ya. Entah dia mimpi kamu atau dia dapat pencerahan tentang kamu gitu, ya. Yang akhirnya dia ingat lagi sama kamu, ya. Ada gosip di sini, ya. Ada sebuah keajaiban untuk cinta kalian berdua nantinya. Oke. Jadi dia kayak ingat lagi sama kamu gitu loh, ya. Kayak makin gelisah, ya. Karena kamu jadi bahan omongan orang. Mungkin nantinya kamu jadi seseorang yang bisa stabil gitu, ya. Bisa sukses tanpa dia. Kamu baik-baik aja, ya, melewati hari-hari kamu gitu. Makanya di sini ketika banyak orang menginginkan kamu hal-hal yang baik, ya, dianya udah gelisah, cemas, ngerasakan kayak bersalah gitu, ngerasa kehilangan. Kenapa ya aku harus ninggalin si A gitu? Padahal dia saat ini sukses, dia saat ini mandiri, dia saat ini bisa menjadi seseorang yang lebih cantik atau lebih tampan gitu, ya. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya, ya. Oke. Meskipun dia ada godaan dalam hidupnya, ya. Ada seseorang yang baru dalam hidupnya, tapi sebenarnya kamu masih satu-satunya, ya, yang ada dalam hidupnya. Meskipun sebelumnya sempat ada sempat ada perpisahan, ada jarak, ada dinding yang membentang antara kalian berdua, tapi kamu masih satu-satunya di hatinya, ya. Dan di sini dia menjadi seseorang yang selalu optimis, ya. Dia selalu menjadi seseorang yang optimis. Dia tetap optimis tentang kehidupan percintaan dia, ya. Dia orangnya yang positive thinking, ya. Dia mencoba untuk positive thinking dan mempercayai bahwa jika kamu adalah miliknya, pasti dia bisa dapatin kamu, ya. Sesulit apapun atau sesusah apapun, atau bahkan mungkin kamu sudah sudah sulit kayak manapun, dia yakin dia bisa dapatin kamu lagi. Oke. Kepercayaannya kuat banget, ya. Dia bakal bisa naklukin kamu lagi, ya. Namun beberapa mungkin hubungan kalian bisa jadi godaan di sini nggak harus orang ketiga, ya. Karena di sini ada nggak hanya orang ketiga, di sini juga ada salah satu, ya, dari pasangan kamu atau dari kamunya, ya, yang orang tuanya itu belum merestui atau keluarganya tidak merestui gitu, ya. Karena apa? Karena di sini
hubungan percintaan tergantung dari keputusan orang tua. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi gairah kalian masih sama-sama besar di sini. Oke? Oke. Cara dia kembali kepada kamu nantinya ya. Oke. Ya. Queen of Cup. Dia menjadi seseorang yang lebih dewasa ya. Yang tadinya mungkin sifatnya kekanak-kanakan ya. Karena mungkin semesta memberikan terpaan sesuatu hal kepada dia. Nantinya ketika dia datang kepada kamu, yang benar-benar datang gitu ya. Di sini dia menjadi orang yang berusaha untuk lebih dewasa lagi ya. Meskipun tadinya gini ya. Kalau ini yang benar-benar kembali, bukan yang kembali karena ada awal di sini ya, masih datang dan pergi, enggak. Di sini yang benar-benar kembali nantinya. Ada tahap seperti itu. Ya. Dia akan menjadi seseorang yang lebih dewasa, ya. Dan dia di sini ingin bahkan apa ya? Bahkan ingin adanya sebuah pernikahan atau komitmen yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dia akan menghubungi kamu, dia akan berusaha banget ya. Ada judgment ya. Dan ini sudah waktunya gitu loh. Dia kembali itu udah waktunya dari semesta. Jadi semesta itu membuat dia apa ya, dapat hidayah gitu istilahnya ya. Jadi dia kayak udah nih, udah waktunya kamu nggak main-main lagi gitu ya. Karena ini udah waktunya dia untuk berubah gitu ya. Yang tadinya dia seseorang yang temperamen ya, belum bisa untuk komitmen, intinya ada reputasi buruk ya, reputasi buruk dengan dianya. Kemudian ketika dia benar-benar datang ya, bukan datang dan pergi ya, ada tahap nanti ya, dia benar-benar datang ya, dia akan bertransformasi, ada perubahan di sini. Berarti di sini gini ya, ini saat ini berpisah ya, dia nanti datang lagi ngabarin kamu ya, tapi kabarnya itu bukan benar-benar dia ngajakin serius dulu ya. Jadi dia nantinya dia akan ada kabar nih sama kamu, udah komunikasi sama kamu, tapi hubungan kalian masih stuck nih, masih stuck, nggak kemana-mana. Bahkan dia masih ada orang ketiga lagi nantinya. Dan di tahap itu mungkin kamu udah nih, udah terakhir nih, udah nggak bisa lagi gitu ya, udah nggak mau kamu. Ketika kamu udah mengalah energi dia, memberi dia seperti itu, memberi kamu healing dengan diri kamu sendiri ya, tulus mencintai diri kamu sendiri, dianya ketarik nih energinya. Akhirnya dia kayak bertransformasi ya. Ketika perpisahan yang kedua itu nanti dia bertransformasi, dan akhirnya kedatangan dia yang terakhir itu akan membawa sebuah penawaran kestabilan atau penawaran untuk komitmen yang lebih lanjut. Oke? Ya. Berarti masih panjang ya prosesnya ya. Oke, dia saat ini itu mencoba menjaga pikiran dia untuk tetap positif ya.
Dia mencoba untuk memanifest apa yang dia inginkan, ya, mencoba untuk menerima dan berdoa untuk hubungan kalian nantinya, ya. Jadi dia kayak manifest dulu, lalu membawa kamu dalam doa, ya, membawa kamu dalam afirmasi dia, gitu ya. Dan dimana saat ini mungkin bisa jadi saling tunggu-tungguan, ya. Oke. Jadi di sini ada yang menunggu, ya, atau pesan datang, ya, pesan teks datang, atau apa, ya, atau email, ya. Bisa jadi ini kalian atau dianya yang sama-sama menunggu sih kalian, ya. Di sini dia bakal kayak mengklarify gitu, ya, kayak memberikan sebuah kejelasan ke kamu kenapa dia seperti itu, kayak bikin alasan lah, ya, ke kamu. Dia datang, akhirnya memberikan pesan atau telepon kamu, memberikan penjelasan, ya. Bisa jadi kalian twin flame, ya. Dan karena di sini juga apa, ya, keadaan dan kondisi cinta kalian itu tulus di sini, ya. Cinta tanpa syarat, oke? Ini bisa ada yang koneksinya twin flame dan ada koneksinya soulmate, ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, dia akan datang lagi sama kamu untuk menjelaskan sesuatu, tapi saya melihat itu belum serius, ya. Karena bakal ada sebuah godaan lagi gitu, ya. Ada orang ketiga, masih ada sesuatu yang toksik yang belum dia selesaikan di sini. Ada karma lah istilahnya di sini yang belum dia selesaikan, yang belum dia ambil, ya, pelajarannya. Maka dari itu nanti kalian, ya, ada perpisahan kedua, dan kedua itu benar-benar menjadi sebuah teguran untuk dia, transformasi besar-besaran untuk dia, yang akhirnya dia ada titik benar-benar sadar banget bahwa memang kamu adalah cinta sejatinya, dan dia ingin menawarkan, ya, sesuatu yang lebih serius dari sebelumnya. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua di sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.